Shalom. Sidang jemaat, saya merasa bahwa di alam surga, di alam roh, para malaikat sedang meniupkan sangkakalanya, memberikan aba-aba kepada umat Tuhan untuk bergerak. Dan ini bukan waktunya lagi untuk berdiam diri ada di satu tempat, tetapi ini adalah waktu pergerakan. Ini waktu pergerakan. Akan banyak perubahan-perubahan terjadi dan begitu cepatnya perubahan terjadi. Bahkan pembongkar balikan keadaan itu akan terjadi. Itu seakan-akan hal yang tidak masuk akal itu bisa terjadi. Yang sangat kaya bisa menjadi sangat miskin, yang sehat tiba-tiba bisa sakit seketika dan tidak akan terobati. Semua yang dikatakan dan Anda dengar dan Anda percayai damai, tiba-tiba semuanya menjadi kacau. Anda yang biasanya berhikmat, tiba-tiba Anda menjadi orang yang buntu pikirannya. Karena begitu cepatnya perubahan demi perubahan terjadi. Perubahan demi perubahan terjadi. Tetapi di samping itu terjadi pergerakan yang sangat luar biasa. Di mana itu seperti bangsa Israel yang terbentur dengan Laut Merah, Laut Teberau, sepertinya tidak ada jalan. Tiba-tiba itu menjadi jalan kemenangan. Jalan-jalan itu menjadi jalan yang terbuka kembali. Sidang jemaat, bahwa engkau mungkin menemukan jalan buntu dan engkau bahkan sudah tidak mau bergerak lagi dan tidak akan bergerak lagi. Tetapi Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan buat mujizatnya. Kenapa? Karena ada pimpinan para malaikat yang sedang bergerak saat ini. Dan saya percaya bahwa di tempat ini pun para malaikat sedang bergerak di tengah-tengah kita. Minggu pagi saya melayani di GPPS Sawahan dan saya katakan saya hafal dengan hadirat ini, yaitu hadirat kesembuhan. Sekalipun banyak orang yang tidak meresponinya, saya katakan adalah kehendak Tuhan untuk menyembuhkan. Dan setelah saya menyelesaikan pelayanan ibadah, seorang ibu mengatakan, Pak Pendeta, sekalipun saya tidak didoakan tadi ketika Bapak berbicara, kaki saya disembuhkan dari rasa nyerinya. Dia katakan, ada hadirat Tuhan yang perlu dikenal, perlu dihafal oleh kita sehingga kita bisa bergerak dengan leluasa, dengan benar mengikuti pimpinan Tuhan. Ini waktu pergerakan. Saya melihat, saya merasakan malaikat-malaikat sedang meniup sangkakalanya, meminta perhatian kita untuk mulai bangkit, waspada, dan segera bersiap-siap untuk mengikuti pergerakan ini. Ini bukan waktunya main-main lagi. Ini bukan waktunya main-main lagi. Ini waktunya orang-orang yang kuat, orang-orang yang mempunyai kuasa, ini bergerak. Ya. Ini waktunya orang-orang yang rohani sungguh-sungguh meninggalkan keduniawian dan bergerak dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Mari kita akan lihat sekarang di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 kita akan bahas nanti sampai ayat yang ke-8. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus.
Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Kita berhenti sampai sini dulu. Dikatakan memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Dikatakan memang kami masih hidup di dunia. Dan namanya orang hidup pasti ada perjuangan. Dan karena kita hidup di dunia, maka kita berjuang di dunia. Tetapi dikatakan, kami tidak berjuang secara duniawi, walaupun berjuang di dalam dunia. Ya. Nah ini kan tidak mudah. Namanya kita berjuang di dunia, kita akan lebih mudah, terbiasa mungkin, dan ini merupakan cara secara umum, berjuang secara dunia. Karena kita tinggal di dunia. Tetapi Paulus mengatakan, memang kami masih hidup di dunia, perjuangan kami di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Nah, ini adalah pernyataan yang sukar untuk dimengerti oleh orang-orang yang bersifat duniawi. Bahkan oleh orang-orang Kristen sekalipun. Saya menemukan orang-orang Kristen yang tidak mengetahui apa-apa tentang perlengkapan senjata Allah secara rohani, tentang cara pikir Allah secara rohani. Saya hanya menemukan orang-orang yang hanya Kristen tetapi tidak ada bedanya dengan dunia. Dan bukankah ini adalah mangsa yang sangat mudah untuk dihancurkan oleh roh-roh jahat? Ini adalah mangsa yang sangat mudah untuk dihancurkan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Dengan demikian, maka kita seharusnya lah untuk membangun kembali manusia rohani kita. Bahwa setiap orang mempunyai kuk. Setiap orang mempunyai beban. Tetapi Alkitab katakan segala kuk itu dipatahkan oleh pengurapan. Nah orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan tidak ngerti pengurapan itu bagaimana. Bagaimana untuk mendapatkan pengurapan. Bagaimana bergerak dengan pengurapan. Bagaimana untuk mendapatkan pengurapan. Pengurapan itu tidak bisa dipelajari. Pengurapan itu hanya bisa diimpartasikan. Perhatikan di sini. Pengurapan tidak bisa dipelajari. Sekalipun engkau mengetahui teorinya, tetapi tanpa engkau mendapatkan impartasi dari orang yang terlebih dahulu bergerak dalam pengurapan, engkau tidak akan pernah mendapatkan pengurapan. Oleh karena itu, saya selalu menekankan tidak semua gereja sama. Bahkan tidak semua pendeta sama. Dan tidak semua pendeta diurapi. Engkau hanya bisa mengikuti orang yang diurapi untuk mendapatkan pengurapan. Elisa hanya bisa mendapatkan urapan ketika dia dengan setia mengikuti Elia. Yosua bisa mendapatkan pengurapan ketika dia dengan setia mengikuti Musa. Timotius dikobarkan karunia rohnya, mendapatkan pengurapan ketika dia dengan setia walaupun dia penakut. Paulus katakan, tetapi dia setia mengikuti Paulus. Dan dia mendapatkan harta rohani, yaitu pengurapan dari Paulus. Sidang jemaat, ini bukan waktunya lagi hanya menjadi Kristen tanpa pengurapan. Saya mau tekankan, saya bernubuat, tanpa pengurapan, engkau hanya masalah waktu, engkau akan hancur. Tanpa pengurapan, kesehatanmu akan hancur. Tanpa pengurapan, usahamu akan hancur. Tanpa pengurapan, rumah tanggamu akan hancur. Dan saya mendengar Tuhan berkata,
minimal dalam satu keluarga ada seorang pendoa yang kuat, yang bertanggung jawab untuk melindungi keluarga itu dengan doa-doanya. Tanpa satu pendoa, minimal satu pendoa yang kuat, hanya masalah waktu rumah tangga itu, kesehatannya akan hancur, ekonominya akan hancur. Tuhan mengatakan bangkit orang yang berdoa, yang akan mendoakan minimal keluargamu sendiri. Keluarga butuh perlindungan. Keluarga butuh perlindungan. Kita tidak bisa menjadi orang yang biasa-biasa saja. Karena seakan-akan saya bisa merasakan seakan-akan rudal itu dilepaskan. Dan doa dari minimal satu orang itu akan menjadi tempat perlindungan bagi satu rumah itu. Jangan bangga dengan berkata, aku orang yang pandai. Aku orang yang bertitel. Pekerjaanku mantap. Dalam waktu 1-2 bulan ke depan, engkau akan melihat banyak perubahan demi perubahan terjadi. Engkau akan melihat kehancuran demi kehancuran terjadi. Orang yang berkata, nih buktinya aku mulai menjauh dari Tuhan, tidak masalah. Perhatikan. Kalau sampai tidak ada yang mendoakan orang itu akan segera hancur. Orang itu akan segera hancur. Dan kalau orang itu bisa tetap berdiri karena satu doa, jangan biarkan kesombongannya itu menjadi kebencian dari Tuhan. Bahwa ternyata aku tetap bisa berdiri sekarang. Ini waktu di mana surga sedang mengadakan pergerakan. Ini waktunya malaikat-malaikat sedang bergerak. Ini waktunya. Oleh karena itu, kita tidak berjuang secara duniawi. Kita tidak berjuang secara duniawi. Saya menyampaikan firman di GPP Esawahan. Dan seseorang berkata begini pada saya. Saya bersyukur. Ternyata masih ada orang GPPS yang bersifat Pentakosta seperti Bapak. Apakah tidak mengerikan pernyataan seperti itu? Ternyata masih ada satu orang yang masih berjiwa dan bergerak secara Pentakosta. Dikatakan. Ini waktunya kita bergerak bersama para malaikat. Saya tahu dan saya melihat malaikat sedang bergerak dengan trompetnya. Dia memberi aba-aba, bangkit dari kenyamananmu, bangkit dari dudukmu, bangkit dari ketidakberdayaanmu, mulai berdiri dan ikuti malaikat itu bergerak. Memang kami masih hidup di dunia. Dan kita pun masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kita tidak membiarkan pikiran-pikiran, cara-cara dunia itu menguasai kita. Kita membiarkan pikiran Kristus yang berkuasa atas hidup kita. Ingat, ketika pikiran-pikiran dunia yang menguasai pikiran kita, maka kita akan bergerak secara duniawi. Alkitab katakan di dalam Amsal 23 ayat yang ke-7. 23 ayat yang ke-7 kalau tidak salah. Atau terbalik, Amsal 20. Coba kita lihat Amsal 23. Terbalik kelihatannya. Amsal 27. Bukan.
Ya, Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan di dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Bahwa ketika kita mengisi pikiran-pikiran kita dengan pikiran duniawi, maka kita tidak akan pernah bisa bergerak secara rohani. Dan berapa persen, bukankah sangat banyak yang sudah terbiasa mengisi pikirannya dengan pikiran-pikiran duniawi. Sehingga cara-caranya adalah cara-cara duniawi yang dipakai. Saya ingat ketika Bapak GMM Mutu mengatakan, mengapa gereja di Indonesia rusak? Dia katakan. Dan dia menyebutkan, coba lihat gereja yang besar, dipimpin siapa? Si A, si B, si C, si D. Dan Bapak Mutu katakan, latar belakang mereka apa? Pengusaha. Dan dengan latar belakang pengusaha mereka mengelola gereja seperti perusahaan. Sehingga inilah yang menyebabkan gereja di Indonesia menjadi gereja perusahaan. Anda akan melihat kelucuan-kelucuan gereja di Indonesia. Pendeta jadi pelawak, pelawak jadi pendeta. Pendeta jadi selebritis, selebritis jadi pendeta. Pendeta jadi peramal, peramal jadi pendeta. Dan inilah yang terjadi di Indonesia. Mengapa? Dari pola pikir yang tidak diubahkan. Karena pandai berbicara kemudian jadi pendeta, tidak bisa. Kita harus mengubah pola pikir kita. Bahkan Paulus sendiri seorang yang pandai. Bukankah seharusnya kalau Paulus ada di zaman kita, dia tidak usah pergi ke padang gurun. Dia bertemu dengan Yesus, dia bisa langsung khotbah kok. Kalau zaman sekarang. Tinggal dia ceritakan kesaksian pertemuannya dengan Yesus. Dan kefasihannya dalam berkata-kata sebagai orang Farisi. Tidak perlu ditambahi pendidikan lagi. Kalau zaman sekarang. Tetapi Paulus tidak demikian. Paulus katakan, aku menyendiri, aku masuk ke padang gurun. Selama 3 tahun dia diajar langsung oleh Tuhan Yesus. Paulus harus mengubah pikirannya. Pikirannya itu dianggap sebagai sampah yang harus dibuang. Dan dia harus ganti dengan pikiran Kristus. Kita mau berjuang secara rohani. Pikiran kita harus diubah dari pikiran duniawi kepada pikiran rohani, pikiran Kristus. Dan kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua bukankah mengatakan, pembaharuan akal budi. Terus diperbaharui. Terus diperbaharui. Terus diperbaharui. Pembaharuan akal budi tidak cukup hanya 1 minggu, 1 bulan. Itu bertahun-tahun, bahkan sepanjang umur hidup kita. Oh, ini waktu yang tidak mudah. Ini waktu di mana malaikat bahkan setan-setan pun juga semuanya sedang bergerak. Dan hanya orang Kristen yang tidak bergerak. Sidang jemaat. Kembali kepada pembahasan kita. 2 Korintus pasal yang ke-10. Karena ayat yang keempat, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Nah, bahwa Paulus berjuang, tidak secara duniawi dikatakan, walaupun perjuangannya di dunia. Paulus diperlengkapi dengan kuasa Allah. Injil Lukas pasal 24 mengatakan, tunggu,
Kata Yesus, tunggu. Jangan kemana-mana. Sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kita butuh kuasa. Dan di sini dikatakan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Bayangkan perkataan kuasa. Anda bisa mengerti bukan? Anda bisa mengetahui seseorang itu punya kuasa atau tidak. Bayangkan kata Allah. Itu adalah pribadi yang maha, super. Maha. Dan ketika itu digabung, kuasa Allah. Berarti ketika manusia diperlengkapi dengan kuasa Allah, dia bukan lagi manusia biasa. Dia bukan manusia lemah. Dia bukan manusia yang tidak bisa apa-apa. Manusia yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Anda bisa bayangkan. Anak-anak akan gampang ketika membayangkan Superman. Nah, Superman bisa apa? Nah, mereka bisa menceritakan. Iya kan? Apa yang dimiliki oleh Superman itu. Nah, bayangkan kita adalah manusia yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Anda bisa bayangkan? Musa dengan tongkat Allah. Anda bisa bayangkan jubah dari Elia. Anda bisa bayangkan, anggaplah ketapilnya dari Daud. Anda bisa bayangkan bayangan dari Rasul Petrus. Anda bisa bayangkan putangannya Paulus. Dan sekarang kita bayangkan diri kita sendiri. Adakah kuasa Allah di dalam diri kita? Kalau kita tidak punya kuasa Allah, karena ada kuasa atau tidak, kita harus masuk dalam perjuangan. Kita akan berjuang. Supaya lebih dipahami. Anda mau terlatih atau tidak, Anda mau punya kuasa atau tidak, Anda mau punya senjata atau tidak, Anda harus masuk ke dalam peperangan, medan perang. Dan inilah keadaan kita. Anda bisa bayangkan orang-orang Kristen yang kalah? Karena mereka tidak diperlengkapi dengan kuasa Allah. Banyak orang Kristen yang tahu teori. Anda bisa bayangkan, Anda belajar, ya, anggaplah basoka atau senapan. Anda belajar teorinya, pelurunya ukuran ini ya, daya ledaknya, kemudian bisa sampai pada sasaran berapa meter. Tapi Anda tidak pernah pegang. Anda hanya belajar teori. Anda hanya belajar teori. Anda tidak pernah latihan juga. Bukankah orang Kristen kebanyakan seperti itu? Tahu teori? Kita kalau mati masuk surga, oh iya karena sudah ditebus oleh Yesus. Bagaimana cara menerapkan darah Yesus? Bagaimana mengambil, mempercayai, menerapkan karya Kristus di dalam diri kita? Dengan iman tidak ada yang mustahil. Oh, semuanya tahu teori. Tetapi bagaimana cara memakai iman itu? Teori tahu. Bagaimana mempraktikkan iman itu? Bukankah ini yang terjadi kebanyakan gereja? Sidang jemaah, ayo berpikir sekarang. Sungguh-sungguhkah di dalam kita ada kuasa Allah? Karena waktunya sudah mepet sekali.
Sungguh-sungguhkah di dalam diri kita ada kuasa Allah? Karena ada kuasa atau tidak, kita tetap harus berjuang, harus berperang, masuk dalam medan perang. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng itu kan dibangun supaya sesuatu yang dari luar, serangan dari luar itu tidak bisa masuk. Ya. Nah, seseorang yang sudah membangun benteng di dalam dirinya, itu hanya bisa diubahkan, dihancurkan bentengnya oleh kuasa Allah. Anda mau berdebat bagaimanapun, Kristen, Islam selalu kalau di media itu berdebat. Sudah kalah aja masih ngotot menang katanya. Kenapa? Karena benteng itu tidak bisa dikalahkan hanya dengan memasukkan doktrin yang baru. Tetapi harus kuasa Allah. Berdebat. Padahal ketika ada satu hamba Tuhan yang menyampaikan firman secara sederhana. Yesus mengasihimu, Yesus mau menyembuhkanmu. Dan setelah itu didoakan kesembuhan, benteng-benteng yang terbangun, ya doktrin dari agama mereka yang dahulu, kan itu sudah terbangun sedemikian rupa. Toh hancur dong ketika mereka disembuhkan dengan kuasa Allah. Ketika yang Ren itu ada di Bandung, awal-awal pelayanannya, dalam waktu 3 hari, 60.000 orang menjadi Kristen. Sehingga para ulama datang kepada dia, minta maaf dengan berat hati. Anda harus menghentikan KKR ini. Kalau tidak, umat kami akan pindah. Padahal kalau kita perhatikan debat yang ada sekarang, anak-anak muda ya, yang selalu memperhatikan, debat tengkar terus, tidak selesai-selesai, dan tidak ada yang bertobat tuh. Kenapa? Karena benteng-benteng yang sudah dibangun sejak masa kecil mereka, benteng ini dibangun hanya bisa diruntuhkan oleh kuasa Allah. Saya mengatakan di Sawahan, menyedihkan karena banyak gereja-gereja besar sekarang tidak berani mengkhotbahkan bahwa LGBT itu adalah dosa. Dan Anda tahu yang terjadi, saya hanya berbicara seperti itu. Selesai ibadah, seseorang datang pada saya. Pak, saya minta waktu tersendiri dan kalau bisa tempat tersendiri. Dan dia katakan, mungkin Bapak sudah tahu saya. Tuhan tunjukkan. Enggak, saya bilang, enggak. Kenapa dengan kamu? Dan dia ngaku, saya homo Pak. Dan kemudian saya layani pelepasan. Orang ini nangis-nangis. Dia katakan, lihat benteng yang terbangun. Mamanya ingin anak perempuan, lahir anak laki. Dan dari kecil didoktrin, diusahakan supaya dia berpikir seperti perempuan, berpakai seperti perempuan, bergaya seperti perempuan. Dan pikirannya, kejiwaannya menjadi perempuan kan. Sehingga dia suka kepada laki. Umur 51 tahun. Dia tidak menikah. Ketika selesai pelayanan,
saya layani. Dia nangis jadi-jadinya. Dan saya katakan, kamu harus menikah. Saya dulu mau nikah Pak, tapi saya takut itu hanya pelarian saya. Dia bilang, kira-kira kalau saya nikah saya bisa apa enggak hubungan sama istri saya. Anda bisa bayangkan benteng yang terbentuk dari kecil seperti itu. Dan itu hanya bisa diruntuhkan oleh kuasa Allah. Itu tidak bisa hanya dikasih pengertian. Ayolah kamu pikirkan, konsentrasi, kamu laki. Tidak bisa. Tidak bisa. Itu hanya kuasa Allah yang akan menjebol, akan meruntuhkan benteng-benteng yang sudah terbangun bertahun-tahun. Banyak orang yang sudah membangun benteng-benteng. Dan ini tidak cukup hanya diberitahukan doktrin yang benar. Tidak akan bisa. Yang namanya benteng harus dihancurkan. Dan untuk menghancurkan butuh kuasa. Yaitu kuasa Allah. Oleh karena itu selalu saya katakan. Kita menyangkal diri, pikul salib, berdoa, berpuasa. Bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi karena banyak orang yang membutuhkan kita. Bukan untuk gagah-gagahan. Tetapi karena banyak orang yang membutuhkan kita. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Banyak orang yang kehidupannya itu dipenuhi dengan benteng-benteng yang begitu kuatnya. Kadang bahkan sampai di dalam gereja pun gaya mereka kelihatan bahwa mereka membentengi diri. Berapa banyak ketika saya berkhotbah, saya melihat orang-orang senyum sinis. Seakan-akan tidak percaya. Seakan-akan mengatakan, kamu itu apa yang kamu omongkan. Kenapa? Mereka membentengi diri. Ketika kekudusan akan masuk, engkau sudah terbiasa hidup cemar, itu menjadi benteng. Sehingga ketika kau mendengar kekudusan, engkau akan tertawa dengan ngenyek, merendahkan, mengintimidasi pengkhotbah. Padahal sebenarnya engkau sedang memperlihatkan bentengmu sendiri. Engkau sedang membangun kecemaran dan tidak mau kekudusan, itu menghancurkan bentengmu. Ketika kemurahan hati tabur tuai disampaikan. Ketika engkau sudah terbiasa untuk membangun benteng kepelitan. Engkau serakah. Ketika engkau mendengar tanpa kuasa, ini doktrin yang benar tentang kemurahan tabur tuai. Engkau akan kelihatan. Gayamu, responmu, bahwa sebenarnya itu benteng yang engkau perlihatkan. Benteng yang ada di dalam dirimu. Tetapi ketika kuasa Allah dinyatakan, benteng itu akan dihancurkan. Atau ketika engkau tidak mau menyerah. Perhatikan. Benteng bisa dihancurkan dan ketika kita menyerah, yang terjadi adalah damai. Maka yang menang itu akan memasukkan pikirannya. Tetapi ketika benteng berhasil dihancurkan dan kau tidak mau menyerah, engkau yang akan hancur. Hanya masalah waktu. Berapa banyak orang yang mengeraskan hati ketika kuasa Allah mengajarnya. Bagaimana dengan Ananias dan Safira? Dalam pengajaran yang begitu kuat, di dalam kuasa Allah yang begitu kuat, mereka tetap membangun benteng keserakahan. Dan akhirnya mereka mati. Oh, kekristenan di akhir zaman akan seru sekali.
Seru sekali. Tidak perlu gereja bangkit semua. Karena memang tidak akan semuanya bangkit. Ingat di dalam kitab Wahyu, hanya ada 2 saksi. Dan itu sudah menghebohkan dunia. Seberapa banyak dari kita yang mau bangkit dan dibangkitkan oleh Tuhan. Engkau akan dipakai Tuhan dengan kuasa Allah yang akan meruntuhkan benteng-benteng. Engkau akan meruntuhkan benteng-benteng. Ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang. Nah, lihat ini kembali masalah pikiran. Kami mematahkan setiap siasat orang. Terjemahan lain mengatakan kami mematahkan setiap argumentasi orang. Dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Keangkuhan, terjemahan lain mengatakan pengetahuan yang angkuh. Pengetahuan yang angkuh. Jadi lihat bahwa orang itu punya benteng. Di sini dikatakan kami mematahkan setiap argumentasi orang. Dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Bahwa ketika kita pandai berbantah, membantah kelihatannya benar. Itu argumentasi. Sidang jemaat. Bahkan Paulus pun ketika orang tidak mau mendengarkan apa yang dia ajarkan, dia akan mengebaskan kakinya. Dan bencana akan terjadi kepada orang yang menolak pengajarannya. Nah, lihat di sini bahwa orang benteng itu bisa merupakan argumentasi. Dan argumentasinya bisa benar secara duniawi. Tetapi yang Tuhan inginkan kita itu mengubah pikiran duniawi ini, sekalipun ini benar secara duniawi, harus diubah menjadi pikiran Kristus. Dan itu butuh kerendahan hati. Itu butuh kerendahan hati. Kami mematahkan setiap argumen bahwa yang dipercaya dan sudah puluhan tahun dipercaya, itu sukar loh untuk diganti. Aderai memberikan kisah tentang mamanya. Bukan contoh rohani, tetapi perhatikan sini. Dia mempunyai rumah tingkat dan mamanya ikut dia. Dan Aderai tempatkan mamanya di lantai 2. Aderai sendiri tinggal di lantai 1, lantai dasar. Yang terjadi adalah semua kenalannya yang tahu, keluarganya yang tahu, menyalahkan Aderai. Anak kurang ajar, tak pengertian, mamanya ditaruh di atas, kan capek. Seharusnya kan anak di atas, mama di bawah. Orang sudah tua, seharusnya jangan banyak gerak. Dia bilang bertahun-tahun. Tetapi Aderai katakan, setelah bertahun-tahun, mamanya tetap enak naik turun. Yang ngomel-ngomel ke Aderai sudah tidak bisa jalan bahkan mati. Tetapi perhatikan, dengan contoh yang sudah dilihat seperti ini pun, tidak banyak orang yang bisa percaya, bukan? Kenapa? Karena itu sudah menjadi benteng. Sidang jemaah. Aderai katakan, sampai sekarang mama saya naik turun. Masih sehat. Coba saya tidak taruh di lantai atas, dia bilang. Otot-otot kakinya tidak akan terlatih, dia bilang. Dan dia akan penuh dengan sakit penyakit. Berapa banyak orang yang mempunyai benteng. Pelajaran-pelajaran yang dianggap benar pada salah. Dan ketika itu diterapkan, itu menghancurkan. Niat hati baik, iya, tetapi itu benteng yang akan menghancurkan. Sidang jemaat,
Berapa banyak orang hidup dengan pengertian-pengertian yang salah. Bayangkan ketika kita sakit, dokter katakan beristirahat, jangan banyak gerak. Firman Tuhan katakan, Kenneth Hagin mengajarkan, Andrew Wommack mengajarkan, kalau engkau sakit, lakukan tindakan yang membuktikan bahwa engkau tidak sakit. Nah, ini bisa bayangkan itu. Karena ketika engkau melakukan tindakan yang menggambarkan bahwa engkau memang sakit sesuai dengan sakitmu, engkau tidak akan sembuh. Tetapi ketika engkau melakukan kebalikannya, engkau lakukan apa yang bisa dilakukan oleh orang sehat, maka engkau akan meninggalkan penyakitmu di sana. Engkau akan sembuh. Tetapi bukankah menghancurkan benteng yang seperti ini sukar? Butuh kuasa Allah, bukan hanya sekedar pengetahuan. Bagaimana dengan benteng yang kita sudah bangun? Sejak dari kecil kita sekolah dengan peribahasa hemat pangkal kaya. Dan kemudian di gereja kita diajar, tabur engkau akan nuai. Tabur engkau akan nuai. Tidak mudah bukan menghancurkan benteng yang sudah berpuluh-puluh tahun sudah terbentuk di dalam kehidupan kita, benteng ini. Mau diajarkan tabur tuai pun tanpa kuasa Allah yang menyertai, benteng itu tetap akan terbangun dengan kokoh. Kecuali kuasa Allah dinyatakan, hadirat Tuhan menguasai ruangan itu. Tiba-tiba kita sadar, nangis, hancur, salah. Kenapa? Karena hadirat Tuhan, kuasa Allah menghancurkan, meruntuhkan benteng-benteng itu. Betapa pentingnya gereja mempunyai hadirat Tuhan, kuasa Allah. Sangat penting, sangat penting, sangat penting. Ya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami menawan segala pikiran yang merupakan benteng-benteng itu dan menaklukkannya kepada Kristus. Terjemahan lain mengatakan menaklukkannya kepada ketaatan Kristus. Ya. Kepada ketaatan Kristus. Artinya bahwa pikiran yang menjadi benteng ini harus ditundukkan taat kepada firman. Kalau tidak, ini akan tetap menjadi benteng. Saya tetap percaya, saya melihat bahwa banyak orang Kristen sekalipun sebenarnya hidup dengan benteng-benteng yang begitu kokoh. Yang tidak mengizinkan ketaatan Kristus, pikiran Kristus itu menguasai hidupnya. Dan saya mau tekankan begini, dengan keadaan yang seperti ini aja, banyak orang Kristen mempunyai iman yang palsu, menghibur diri dengan mengatakan kalau mati aku pasti masuk surga. Kenapa? Karena Yesus sudah mati bagiku. Pertanyaannya, pikiran, ketaatan Kristus, sudahkah ada di dalam kita? Kalau ketaatan Kristus tidak menguasai hati pikiran kita, apa dasarnya kita mengatakan bahwa kita akan masuk surga? Apa dasarnya? Karena hanya yang sama yang akan kumpul. Ilalang dengan ilalang, gandum dengan gandum. Hanya orang kudus, orang yang punya pikiran Kristus yang akan kumpul dengan Kristus. Orang yang tidak punya pikiran Kristus tidak akan kumpul dengan Kristus.
Dan ini akan menggoncang iman kebanyakan gereja. Ya, ini akan menggoncang iman kebanyakan gereja. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan. Bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Wow. Bahwa semakin gereja hidup kudus, wibawa Tuhan, kebenaran Tuhan akan manifestasikan melalui hidup kita. Artinya apa? Bahwa semakin kita hidup kudus, orang-orang akan tahu kok kalau mereka itu hidup dalam kecemaran, dalam kesalahan. Bahwa gereja ini cermin loh. Kalau gereja sendiri tidak benar, maka orang-orang di lingkungan gereja itu pun merasa benar dengan hidup yang tidak benar. Saya katakan dan dibenci oleh beberapa pendeta. Saya katakan begini. Kalau ada pendeta yang cerai, kemudian kawin lagi dan tetap pelayanan. Saya katakan, sehebat apapun khotbahnya, sebaik apapun dia sekarang, saya tidak akan pernah mau mendengarkan dia berkhotbah. Kalau memang dia cerai, kawin lagi dan tetap jadi pendeta, saya katakan, saya lebih baik tidak jadi jemaatnya. Kalau memang dia mau kawin lagi, berhenti jadi pendeta. Saya kata, berhenti jadi pendeta. Kerja yang lain. Jangan membuat mimbar ini menjadi mimbar yang tidak kudus. Yang akan menjadi teladan bagi orang-orang yang tidak benar juga. Dan beberapa pendeta mengatakan, Pak Yusak tidak boleh menghakimi seperti itu. Ingat, bahkan banyak pendeta yang tidak sepakat dengan saya. Demi apa? Ini sidang jemaat. Oleh karena itu Anda melihat gereja yang ribuan jemaatnya. Dengan pujian yang tanpa salah, dengan penyembahan yang tanpa salah. Tetapi di manakah pertobatan, di manakah mujizat, di manakah kesembuhan, di manakah kuasa Allah? Bayangkan ribuan orang dalam kesepakatan pujian penyembahan yang luar biasa. Dan Tuhan tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena gereja hidup dalam kecemaran. Dan itu sudah menjadi benteng yang terbangun. Yang tidak ada orang berusaha untuk meruntuhkannya. Oleh karena itu, Alkitab katakan di akhir zaman, Tuhan akan membangkitkan kembali Elia dan Musa. Itu dua tokoh yang pelayanannya kontroversial. Elia dan Musa. Saya percaya Tuhan sedang bekerja kembali di tempat ini. Saya percaya pelayanan para malaikat kembali dilepaskan di tempat ini. Saya percaya bahkan otot-otot di tangan di mana ada orang yang tidak bisa angkat tangannya dengan leluasa ke atas. Tadi ketika kita menyembah, engkau disembuhkan Tuhan. Saya percaya malaikat Tuhan, ada beberapa malaikat Tuhan yang dilepaskan di tempat ini. Dan dia sedang berkarya. Dan lebih baik kita dengan sukarela benteng-benteng kita diruntuhkan sendiri. Dan biarkan Tuhan membangun kembali pikiran Kristus, ketaatan Kristus di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang besar akan Tuhan kerjakan melalui kehidupan kita. Pembongkar balikan akan terjadi. Oh, ini akan sangat seru, sangat seru. Tengoklah ayat yang ke-7, tengoklah yang nyata di depan mata kamu.
Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti dia. Artinya apa? Kembali seperti saya katakan, ilalang akan kumpul dengan ilalang, gandum akan kumpul dengan gandum. Singa akan tahu mana yang singa, mana yang bukan. Dan dia akan kumpul dengan singa. Dia akan menerkam domba. Ya. Domba akan kumpul dengan domba, dia tidak akan kumpul dengan singa. Paulus katakan, barang siapa yang mengaku bahwa dia adalah milik Kristus, dia pasti kenal kami. Ya. Seseorang jemaat yang salah kenal, wah pendeta ini hidup kudus, pendeta ini luar biasa, ternyata pendeta itu tidak hidup kudus. Kenapa bisa salah? Karena memang dirinya cemar juga. Engkau akan bisa merasa enak ketika kumpul dengan orang yang pikiran dan rohnya sama. Sidang jemaat. Oleh karena itu kumpulan di surga itu sudah jelas. Kumpulan di neraka sudah jelas. Itu orang-orang yang sama kok. Di neraka itu orang-orang yang sama. Di surga orang-orang yang sama. Tidak mungkin salah tempat, salah orang. Tidak mungkin. Ya. Oleh karena itu, ketika kita kumpul, Anda bisa katakan begini. Orang itu baik, hanya salah pergaulan. Oh tidak. Karena sebenarnya sama. Hanya belum terungkap aja. Ya. Sama. Bukan salah pergaulan. Ketika Anda dikenal sebagai orang benar, dan Anda bisa akrab dengan orang yang hidup cemar, itu karena apa? Karena sebenarnya di dalam kedalaman hatimu ada kecemaran. Ada pelajaran tentang pelepasan yang dikatakan begini, dosa itu menarik dosa. Artinya begini, ada orang yang suka selingkuh misalnya, di buku itu digambarkan. Misalnya di Sumeneb, ada orang suka selingkuh di Sumeneb. Ada orang juga suka selingkuh di Manado misalnya. Dua orang yang sama-sama suka selingkuh bisa ketemu di satu tempat misalnya di Surabaya. Dan mereka ketemu akrab dan mengadakan hubungan. Kenapa? Karena dosa menarik dosa. Itu sudah hukum. Itu sudah hukum. Bahwa di buku itu juga dijelaskan. Yang disebut dengan roh laut. Bahwa kalau Anda melihat di laut ada penampakan putri duyung. Ya, duyung jadi-jadian. Di tempat itu, di daerah itu pasti terjadi banyak perzinahan. Kenapa? Karena putri duyung menggambarkan roh perzinahan. Oh, ketika Anda belajar hal-hal yang seperti ini akan seru. Tetapi di samping itu Anda akan menyadari betapa pentingnya gereja mempunyai kuasa Allah. Ayat yang ke-8, ayat terakhir. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Bahwa Paulus ingin membangun. Ya. Tapi bagaimana cara membangunnya? Harus diruntuhkan dulu benteng-benteng itu, baru dibangun yang baru. Yeremia diberikan 6 karunia bukan sebagai nabi. 2 itu bersifat membangun dan menanam. 4 itu meruntuhkan, mencabut ya segala macam. Kan kita tidak mungkin bisa membangun rumah yang indah
Sementara di tanah itu sudah ada bangunan kuno yang sudah hancur. Dan Anda katakan, sudahlah, di mana ada tanah yang masih belum ada bangunan, kita bangun. Bangun rumah yang bagus. Rumah yang bagus pun jadi jelek. Ya. Anda harus runtuhkan dulu bangunan kuno yang jelek itu. Dan kemudian Anda baru bangun. Oleh karena itu, Tuhan kita tidak tertarik dengan tambal sulam. Engkau harus mati terlebih dahulu manusia lamamu. Dan aku akan membangkitkan manusia baru. Bukan manusia lama yang diperbarui. Tuhan menginginkan manusia menciptakan manusia baru. Dan manusia baru ini yang terus diperbarui. Ingat di sini. Bukan manusia lama yang diperbarui. Tetapi manusia lama harus mati menjadi manusia baru. Manusia baru ini loh yang terus diperbaharui. Bukan manusia lama yang diperbarui terus menerus. Tetapi manusia baru yang diperbarui terus menerus. Jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun. Dan bukan untuk meruntuhkan kamu. Seringkali kalau kita hanya melihat sepintas, mungkin. Bahkan orang-orang katakan, wah khotbahnya Pak Yusa keras, gak masuk akal, jahat, penuh penghakiman. Kalau hanya Anda melihat sampai meruntuhkan ini. Tetapi kan masih ada kelanjutannya setelah diruntuhkan. Yaitu dibangun. Dibangun. Baru ketika kita dibangun, kita akan tahu, oh iya ternyata ini tujuannya. Ternyata ini tujuannya. Saya senang bahwa akhir-akhir ini saya banyak orang yang mengikut saya dan saya minta dimentori. Dan selalu terhubung. Agak keras, katanya agak keras, ada yang bilang enggak. Tetapi yang saya tahu bahwa keinginan saya adalah membangun manusia roh yang hidup kudus dan mempunyai kuasa. Itu aja. Tanpa kuasa di akhir zaman. Engkau akan mati sebagai orang baik. Saya mau katakan lebih baik hidup sebagai orang baik dan berkuasa. Daripada Anda mati sebagai orang baik. Mari kita pun harus menyadari dan bertanya mungkin kepada Tuhan. Kira-kira benteng apa yang ada pada diriku? Itu harus diruntuhkan. Ada orang-orang dengan ajaran-ajaran tertentu mereka menolak. Kenapa? Benteng yang terbangun di dalam dirinya. Dan tiap orang tidak sama. Ya. Pikirkan ini, miliki pikiran Kristus. Jadilah kuat, jadilah sehat, jadilah berhasil. Terobosan demi terobosan akan terjadi. Ingat yang sudah ada di tepi laut Teberau dan tidak ada jalan. Tenang, masih ada tongkat Tuhan yang akan dikedangkan. Dan itu bukan menjadi tempat kematianmu. Tetapi itu akan menjadi tempat di mana engkau mengenal besarnya kuasa Tuhan Allahmu. Hal-hal yang baru dan spektakuler akan terjadi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya.